Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru aku. Oke, hari ini aku akan omongin sesuatu yang pasti banyak dari kalian akan langsung nge-tag aku, langsung ngejudge, tapi terserah kalian mau apa dan terserah aku mau ngomong apa. Jadi kalau di sini nggak punya hak buat ngomong opini sendiri dan menurut sendiri macam apa negara ini dan macam apa netizen Indonesia ini. Jadi aku akan ngomong terserah aku, dan ini pendapat aku seseorang sebagai orang bule dan muslim. Jadi aku akan bilang opini sendiri. Kita semua pasti dengar berita baru tentang orang-orang yang lagi mau demo atau apa karena mereka masih mau sholat dan mereka masih mau pergi ke masjid walaupun dari pemerintah udah disuruh berhenti. Maksudnya bukan berarti suruh berhenti sholat, maksudnya suruh berhenti kumpul di masjid dan sholat di masjid, tapi tetap boleh sholat karena itu kan hal pribadi. Jadi aku masih nggak ngerti, mohon maaf. Tapi kalau kalian punya jelasan, silakan aja komen di bawah. Kenapa harus selalu kayak kalau pemerintah bilang ini kita langsung harus yang lain gitu loh, lakukan yang lain. Tidak boleh yang mereka, maksudnya gini, sholat itu wajib buat seseorang muslim. Tapi sholat di masjid bukan berarti lebih penting gitu loh. Yang penting kamu sholat, yang penting kamu orang baik. Jadi kalian jangan sampai salah paham. Masjid tuh tempat, kalau kita lagi berada di luar, jauh dari rumah atau di mana, itu adalah tempat yang suci, yang kita bisa berdoa kalau kita lagi gak di rumah. Jadi ya tempat suci. Dan kalau sholat Jumat ya semua orang kumpul di situ seperti tradisi, dan ya seperti itu. Kenapa kalian masih harus ngotot buat sholat di masjid walaupun sekarang ini udah situasi yang sangat parah, udah banyak orang meninggal, udah banyak orang infeksi, dan kita bisa belajar dari negara-negara yang lain sekitar kita dan negara Eropa sama Amerika, berapa banyak kasus di sana gara-gara orang ngotot, gara-gara orang sok tahu. Jadi kita juga mau ikut seperti mereka. Menurut aku harusnya sih belajar dari situ dan lakukan sesuatu yang lebih bagus. Pokoknya sholat itu wajib, tapi kalian tetap sholat di rumah. Kenapa harus tetap berkumpul di masjid? Gini, kemarin baru ada kasus 138 orang 138 orang lagi sholat di masjid walaupun udah dikasih tahu tidak boleh. Mereka sholat dan 2 atau 3 orang dari situ memang udah positif corona. Dan sekarang 138 orang itu udah diisolasi. Masjid itu udah diisolasi. Jadi mereka tuh gak boleh pulang ke rumah. Sekarang pertama, kalian udah bikinin kesehatan kalian buruk. Karena kemungkinan besar kebanyakan dari 138 akan kena juga dari 2-3 orang itu. Karena kalian berada di tempat yang sama. Kedua, kalian juga kalau pulang waktu itu, kalian pasti bikin kesehatan orang tersayang kalian, maksudnya mereka juga buruk karena ya mungkin anak mereka atau istri mereka atau orang tua mereka bisa kena juga. Dan sekarang yang ketiga, kalian bikin ribet pemerintah dan tempat-tempat yang lain karena sekarang mereka tuh nggak tahu di mana tuh. Kemarin katanya di satu wisata atlet atau apa, mereka masukin mereka ke situ biar isolasi. Jadi sekarang lu mending daripada lu berdoa di rumah dan semua yang benar, lu pilih tetap ngotot dan pergi ke masjid. Dan sekarang infeksi dan sekarang orang harus cari tempat buat kamu isolasi, walaupun kamu harus isolasi di rumah sendiri. Itu nggak masuk akal gitu loh. Punya otak nggak tuh orang? Maksudnya, terus mereka sekarang tuh pikir semua orang kalau omongin itu mereka, oh kamu tuh semua mau buruk buat kalian, buat kita, kalian tuh jatuhkan Islam atau apa. Tidak. Masa kalian nggak ngerti? Emang Tuhan mau kalian sakit? Ya kan nggak juga, pasti nggak mungkin gitu loh. Masa kalian harus ngotot? Tidak ada yang
kita larang kalian berdoa, tapi kalian tidak harus berdoa di masjid karena ini sekarang situasinya yang bahaya. Semua orang diisolasi. Oh enggak, Tuhan akan selamatin aku walau aku dekat orang. Itu bukan cara seperti itu. Tuhan tuh kasih keselamatan dan kasih jawaban ke orang dengan cara yang berbeda. Ada cerita di satu tempat tiba-tiba banjir besar, terus semua orang pada selamatin diri, ada yang pergi ke atap atau gimana, pokoknya usaha selamatin diri. Terus ada satu mas, ada orang dia lagi naik ke atap, terus dia berdoa, Tuhan tolong selamatin aku, ya datang ke sini, kamu selamatin aku, pokoknya dia berdoa. Terus tiba-tiba ada orang datang pakai speedboat, pakai itu apa sih, perahu tapi yang kecil itu. Dia datang terus dia bilang, ayo mas kesini, biar kita selamat gitu. Terus si orang itu bilang, oh gak usah, terima kasih, aku lagi tunggu Tuhan bantuin aku. Terus dia berdoa lagi, terus tiba-tiba rumah itu roboh, orang itu mati. Terus orang itu pergi ke surga. Terus dia nanya Tuhan, aku tuh berdoa setiap hari, aku tuh sangat rajin sholat, aku tuh ini itu, kenapa Tuhan kamu nggak selamatin aku, kenapa kamu kasih masih aku mati? Terus Tuhan bilang, tadi kan aku suruh kirim orang pakai perahu kecil buat selamatin kamu, tapi kamu nggak mau. Ya berarti salah sendiri. Itu yang kalian harus belajar dan kalian harus ngerti. Cara-cara Tuhan yang selamatin kita, bantuin kita, atau kasih jawaban ke kita, itu beda-beda. Jadi kalau ini disuruh semua isolasi, mungkin aja itu yang Tuhan mau gitu loh. Kenapa kalian masih harus ngotot? Pokoknya aku gak ngerti, kadang-kadang aku jadi bingung banget. Di sini memang ya gak tahu, masih ngotot banget, masih pergi ke Ancol, masih pergi ke puncak, kumpul-kumpul, terus naik kereta. Itu juga pemerintah memang itu di situ kayak aku bingung. Masa kamu kurangin kereta, terus semua orang yang kerja harus pulang naik kereta yang sama, banyak orang. Pokoknya bingung banget, dan semoga aja kita semua bisa jadi lebih pintar dan bisa jadi lebih wise, dan ini semua bisa jadi selesai cepat karena memang ini buruk banget, apalagi di Eropa sekarang kena banyak banget orang. Dan semoga ini cepat pulih, semoga kita semua bisa sehat tetap, dan kita semua bisa kembali ke kerjaan kita masing-masing, ke sekolah, ke apa aja yang kita kesibukan kita gitu. Dan ya aku minta tolong sama semua orang hati-hati, walau kalau kalian mungkin harus kerja, gak apa-apa kerja, tapi kalian tetap pakai masker, tetap proteksi diri sendiri, pakai hand sanitizer, nggak usah kalau gak ada hand sanitizer, cuci tangan udah cukup, cuci tangan selama 20 detik, dan jangan cuci cuma begini, semua harus kena gitu loh. Karena ini memang waktunya sekarang, kita masih belum puncak. Dan semoga aja semua harus berdoa ini puncaknya gak jadi jauh lebih parah dari ini, karena memang ini parah banget. Parah, apalagi di Eropa sekarang. Kalau di Italia sama Spanyol udah kena banyak banget orang. Di Jerman juga, cuman di Jerman mereka tuh masih hebat, dokternya hebat banget, jadi mereka tuh gak terlalu banyak orang yang mati, tapi tetap ada yang meninggal gitu loh. Tapi kalau di Italia 10.000, hampir 11.000 orang meninggal. Terus di Spanyol 9.000 orang yang meninggal. Itu banyak banget. Maksudnya jangan sampai kita semua ngotot malah nanti jadi lebih parah. Mending kita tuh semua di rumah, yang siapa bisa. Kalian tuh harus terima kasih, bersyukur sama dokter, sama suster, sama orang-orang yang medicine yang masih kerja, masih cari solusi, masih bantu-bantu orang, sama gojek-gojek yang kasihan yang masih harus kerja karena mereka gak punya pilihan yang lain. Mereka tetap harus kerja, tapi masa jangan sampai kita jadi jahat orang yang gara-gara kita tuh sok-sok mau bosen di rumah, mau jalan-jalan, mau ini, mau itu, jadi malah kena orang yang kita sayang gitu loh. Jadi tolong semua hati-hati, semua sadarkan diri yang pintar gitu loh, pintar. Ya, semoga cepat semua selesai dan semua jadi bagus lagi, kembali ke rutinitas, semua kembali kayak seperti, biar Indonesia juga jadi cantik seperti dulu, bukan kayak sedih gitu lagi.
Oke, cukup buat kali ini. Semoga kalian ngerti maksud aku. Kalau kalian suka video, jangan lupa like. Dan kalau gak suka, tidak apa-apa, tetap like kalau mau. Jangan lupa komen di bawah menurut kalian seperti apa. Atau kalau kalian punya pertanyaan buat aku. Atau kalau kalian punya ide buat video yang selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga jangan lupa subscribe. Karena itu gratis loh buat kalian. Tinggal pencet dong. Dan buat aku berarti banget. Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian. Dah.